beresiko naik ceramah belakangan. Sudah jam 11 kurang 10. Kalau daerah kota Jakartanya jam 11 begini biasanya jam banci Bukalapak. Ayo semangat. Mohon izin Pak Lurah, saya pakai celana Levi's karena ketinggalan di Tanjung Pasir. Mau pakai rok nggak pantas sama mukanya. Kalau mau pakai sarung khawatir dianggap kembar sama ucok lumba-lumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa najjana minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhalanal jannata bisyafa'atil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi qad anzalal Qur'an wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi jaa'a bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man ta'allama wa 'allamal Qur'an. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira wa qala wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa qala ya ayyuhan nabiyyu inna la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Hadratal mukarramin wal mukarramat, fadilatul kiram, segenap para ulama, aparatur pemerintah, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para ustadz dan ustazah, bapak haji, ibu hajah, seluruh pimpinan dewan takmir masjid dan musola, majlis zikir, majlis ilmu, majlis taklim, wabil khusus kepada Bapak Lurah Pulau Untung Jawa, Bapak Haji Sidartawan MM. Kita doakan pimpinan kita senantiasa panjang umur, amin. Sekretaris Kelurahan Bapak Haji Iskandar dan Kepala Seksi Pemerintahan kita Bapak Dharma Wibowo, Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Ustadz Fahru Rozi, Ketua Panitia PHBI kita Ustazah Nurul Hidayah, dan Pospol Kepulauan Untung Jawa Bapak Faisal, Bapak Babin Kamtipmas Bapak Masito, dan seluruh ketua RT dan RW yang saya tidak sebutkan satu persatu,
tidak mengurangi rasa hormat kepada semua yang hadir, para tamu undangan. Bil khusus, ibu-ibu, saya doain banyak duitnya, paling kenceng, amin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah banyak memberikan kita nikmat sehat, nikmat hidayah rajin ibadah, nikmat memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, dan nikmat diberikan rezeki, harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Empat ini senantiasa Allah berikan kepada kita. Maka bersyukur malam ini yang hadir, insya Allah manusia pilihan-pilihan Allah. Hanya mohon izin kalau saya pas ceramah, saya tatap bapak ibu yang di kanan kiri depan belakang. Baru 5 menit duduknya gelisah tahu diri, saya tutup salam. Baru 5 menit ceramah sudah mulai kakinya selonjor, tarik kanan kiri, tahu diri, tutup salam. Kalau sudah mulai sebagian jamaah gelisah, saya tahu diri, tutup salam. Meskipun saya pernah ceramah 2 jam, saya lihat jemaah nggak ada yang gelisah, akhirnya saya gelisah sendirian. Mudah-mudahan semua yang hadir saat ini baru bubar nanti setelah ditutup doa penutup, supaya kita mendapatkan kesempurnaan nutup ilmu. Innamal a'malu bitamamiha, sesungguhnya amal itu yang bagus dengan kesempurnaan, dan kesempurnaan ngaji, maulid, tablik akbar adalah ditutup akhir dengan penutupan doa. Yang pulang sebelum doa, nanti Ustadz Agus Idwar doain, mudah-mudahan dicegat kuntilanak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan Maulid menjadi adat bagi orang Islam yang ada di Indonesia. Karena orang Indonesia itu unik. Dulu ratusan tahun yang lalu terdiri dari 817 negeri, kemudian bersatu menjadi satu bangsa-bangsa Indo, menjadi bahasa yang satu, bahasa Indo, menjadi tanah yang satu, tanah air Indo. Tetapi dengan 711 bahasa, 705 suku, maka adat istiadatnya beraneka ragam. Belum tentu di negara lain ada, cuma ada di Indonesia. Contoh arisan. Ada nggak di luar, Bu? Nggak ada, cuma ada di Indo. Lebaran pulang kampung, mudik, ada di luar, Bu? Cuma ada di Indo. Maulidan, alhamdulillah, ternyata tidak hanya di negeri ini, sebagian negeri-negeri muslim mengadakan maulid karena mereka paham memperingati maulid bukan memperingati ulang tahun Nabi. Sebab kalau orang ulang tahun ada tutup usia. Kenapa kelompok saudara kita ada yang marah-marah ngatain maulid bid'ah, bukan ajaran Nabi? Nabi nggak pernah ngerjain. Pantas mereka salah paham dan marah karena kita jawabnya ulang tahun. Padahal maulid itu bukan ulang tahun. Dalam Al-Quran disebutkan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali kalian bicara, kata Allah,
kepada orang yang telah berjuang membela agamaku, bahwa mereka itu mati selama ajarannya kalian masih amalkan. Sesungguhnya mereka hidup di antara kalian, hanya kalian tidak menyadarinya. Mau itu Rasulullah, para wali, ulama, guru-guru, ustadz-ustadz, yang murid jamaah dan umatnya masih mengamalkan nasihat ajarannya, sesungguhnya mereka ada hidup di sekitar kita. Maka milad, ulang tahun, maulid memperingati tentang perjuangannya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah lewat 1400 tahun yang lalu. Sejarahnya ada di negeri Jazirah Arab. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Tepatnya 23 tahun, detailnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mampu mencetak sebanyak 12.000 sahabat. Gak ada manusia yang punya sahabat sampai sebanyak itu. Sampai pun orang yang sepenting, selevel, setinggi, punya pangkat kedudukan triliunan hartanya, sahabatnya tidak ada yang sebanyak Nabi. Nabi punya sahabat 12.000 orang. Setiap satu sahabatnya persis kualitasnya seperti kualitas para khalifah dan khulafaur rasyidin. Mereka cerdas, alim, soleh, hafal Quran. Bahkan semasa 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, Nabi mampu mencetak santri-santri yang santrinya orang Arab, karakter serta suku kebiasaannya watak keras, sebanyak 124.000 santri. Kiai mana yang bisa nyetak 23 tahun punya santri 124.000 orang? Tidak ada, kecuali baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga tidak jadi umat Nabi. Bangga. Bahagia tidak jadi umat Nabi. Bahagia. Bu, cinta sama Rasul? Jawab yang kompak. Cinta sama Nabi? Yang kedua, cinta sama suami? Cinta? Kira-kira cinta mana, ke Nabi apa suami? Dua-duanya. Saya ulang sekali lagi, cinta suami apa cinta sama Nabi? Dua-duanya. Nabi pernah nyakitin ibu nggak? Suami pernah nyakitin ibu nggak? Nah, kayak gitu dicintai. Pak, maaf ya Pak. Pak, saya jarang manggil bapak-bapak. Kalau ceramah saya sering manggil dan ngajak ngobrol ibu-ibu. Saya jarang manggil bapak-bapak. Pertama, karena saya nggak doyan laki. Yang kedua, kalau ceramah harus ngajak ngobrol ibu-ibu. Sebab ibu-ibu kalau ceramah nggak diajak ngobrol, dia ngobrol sendirian tuh di belakang. Tadi saya dibilang sama Ustazah Nurul Hidayah, Ustadz Mohai jangan sampai terlambat datang ke Pulau Untung Jawa. Jamaahnya banyak, apalagi ibu-ibunya cantik-cantik, sampai di sini nenek-nenek. Lemes saya. Tapi nenek-nenek bawa berkah, alhamdulillah. Tadi saya dengerin dari belakang Ustadz Gusbar pas waktu nyanyi gimana lagunya tadi? Ku tak bisa jauh. Di belakang saya lihat nenek-nenek, giginya tinggal 2. Nabi sangat mencintai kita umatnya. Kenapa kita bisa cinta Nabi? Jawabannya, kenapa kita bisa cinta Nabi? Padahal kita nggak pernah duduk sama Nabi, nggak pernah lihat Rasulullah, nggak pernah sezaman dengan beliau. Kenapa kita sampai umat akhir zaman bisa cinta Nabi? Jawaban utama paling dasar, satu, karena
begitu besarnya cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Siang, malam, pagi, petang, saat sedang duduk, berdiri, berjuang dalam tangisan di sepertiga malam terakhir, yang disebut-sebut kita adalah ummati, ummati, ummati. Bahkan Nabi pernah ngomong di depan sahabat, tuba liman ro'ani wa amanabi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yaroni wa amanabi. Beruntunglah buat siapa yang melihat aku, kata Nabi, kemudian duduk bersamaku dan dia beriman atas iman untukku. Tapi sungguh 3 kali Nabi sebut sangat beruntung, sungguh sangat beruntung, sungguh sangat beruntung. 3 kali buat mereka umatku yang gak pernah lihat aku, yang gak pernah duduk bareng aku, yang tidak sezaman denganku, tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa itu? Insya Allah kita semuanya, amin ya Rabbal. Maka wajar kalau kita cinta Nabi,